Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaid Zulma MPD. Saya guru PAI di SMP Negeri 27 Kota Niur, Kecamatan Semidang Lagan, Kabupaten Bengkulu Tengah. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, angkatan ketiga di LPTK IAIN Curug. Pada kesempatan hari ini saya akan mengikuti uji kinerja praktek pembelajaran yang dilaksanakan pada kelas 8 dengan materi pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita buka pelajaran kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah sekalian, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, baiknya kita membuka pelajaran ini dengan bersama-sama membaca surat pilihan, surat Al-Ikhlas secara bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Baiklah anak, sebelum kita memulai materi ini, Bapak akan mengecek kehadiran kalian dan silakan merapikan tempat duduk kalian, rapikan buku-bukunya sehingga pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Oke, sudah dirapikan? Bapak baca absen terlebih dahulu. Yang baca absen silakan ucapkan hadir. Ahmad Nardiansyah, Robi Kurniawan, Reza Ditya, Cynthia Sintadela, Marlisa, Tasya, Anna Rosmita, Devi Wanita Tama, Yoga, Dahlia Putri. Alhamdulillah semuanya hadir. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita memasuki materi pada hari ini, Bapak akan menyampaikan persepsi terlebih dahulu. Pada materi ini berkaitan dengan suatu kehalifaan. Tapi ini adalah khalifah yang ada setelah Khalifatul Rasyidin, yang mana pada saat itu pada pemerintahan terakhir Ali bin Abi Thalib terjadi peperangan antara dua kubu, yaitu kubu Ali bin Abi Thalib dan kubu Muawiyah bin Abi Sufyan. Dalam peperangan ini dimenangkanlah oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, sehingga Muawiyah bin Abi Sufyan mendirikan suatu bani atau daulah. Nah, anak sekalian, di antara kalian adakah yang tahu bani atau daulah apakah yang didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan? Silakan Reza. Bani Umayyah, betul sekali. Ya. Jadi materi kita pada hari ini yaitu tentang Bani Umayyah.
lebih tepat lagi yaitu tentang pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Paham semuanya? Baik anak-anak sekalian, pada materi ini Bapak akan memberikan kalian suatu motivasi yang berkaitan dengan materi kita yaitu pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Kalian ketahui bahwasanya ilmu pengetahuan itu sangat penting bagi semua manusia, terutama kita para pelajar ini. Maka dari itu, hendaklah kita menuntut ilmu sampai ke negeri Cina. Dalam istilah Arab mengatakan bahwa ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Bahwa ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ya, ilmu pengetahuan, menuntut ilmu adalah kewajiban untuk setiap muslim dan muslimat. Paham semuanya? Baik. Pada materi ini Bapak akan membacakan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Simak baik-baik. Pada materi pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah, kompetensi dasar yang kita akan gapai yaitu 1. Meyakini bahwa pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah sebagai bukti nyata dalam Islam dilaksanakan dengan benar. 2. Menunjukkan perilaku tekun sebagai implementasi dalam meneladani ilmuwan pada masa Bani Umayyah. 3. Memahami sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan masa Bani Umayyah. 4. Menyajikan rangkaian sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Adapun tujuan pembelajaran yang kita pelajari berkaitan dengan materi ini yaitu setelah menyelesaikan kegiatan pembelajaran, siswa diharapkan dapat 1. Meningkatkan keyakinan agama Islam sangat menghargai ilmu pengetahuan. 2. Meningkatkan keyakinan menuntut ilmu adalah wajib bagi umat Islam. 4. Meningkatkan rasa bangga ilmuwan Islam ikut berkiprah bagi pertumbuhan ilmu pengetahuan. Kemudian siswa memiliki semangat yang tinggi untuk gemar membaca. Siswa memiliki kepedulian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Berikutnya, siswa menjelaskan kemajuan Islam pada masa Bani Umayyah yang benar. Siswa menjelaskan perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah yang benar. Siswa menjelaskan perkembangan kebudayaan pada masa Bani Umayyah yang benar. Siswa menjelaskan penyebab dan untungnya Bani Umayyah yang benar. Dan siswa menjelaskan hikmah mempelajari sejarah ilmu pengetahuan Bani Umayyah yang benar. Itu adalah kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita dapat pada hari ini. Paham semuanya? Oke, anak-anak sekalian, Bapak akan menjelaskan secara singkat tata cara dan bagaimana cara kita mempelajari materi ini. Pada materi nanti kita akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok. Kita akan membahas tentang pertumbuhan ilmu pengetahuan Bani Umayyah. Nanti akan kita membahas selain tentang pengetahuan, kita akan membahas tentang bagaimana perkembangan Daulah Bani Umayyah dan bagaimana sebab dan bentuknya Bani Umayyah. Paham semuanya? Oke anak sekalian, pada materi ini kita akan mengamati sebuah video yang berkaitan tentang Bani Umayyah. Video ini akan menjelaskan bagaimana perkembangan Bani Umayyah, siapa pemimpinnya, bagaimana ekonomi perkembangan Bani Umayyah dan bagaimana pertumbuhannya akan dijelaskan pada video ini. Maka dari itu semuanya tolong untuk perhatikan dan amati dengan baik dan benar. Paham semuanya? Oke. Kita mulai mengamati video berikut ini. Pemerintahan Bani Umayyah berlangsung selama 91 tahun. Lalu, bagaimana awal mula konfliknya? Baik anak semuanya, setelah kita menonton dan melihat atau mengamati video yang telah ditayangkan di depan kita tadi, nah sekarang
apa yang bisa kalian ambil pelajaran dari video tadi. Silakan, bisa. Pak, Ya, anak silakan. banyaknya ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa Bani Umayyah. Bagus sekali. Jadi dari video yang kita pelajari yang pertama tadi, banyak sekali ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa Daulah Bani Umayyah. Paham semuanya? Baik anak sekalian, Bapak akan bertanya kepada kalian berkaitan dengan materi ini. Setelah kita angkat video tadi, kita ketahui bahwasanya dinasti Bani Umayyah ini ada seorang pendirinya. Nah, pertanyaannya, siapakah pendiri dinasti Bani Umayyah? Silakan Tasya. Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi pendiri dinasti Bani Umayyah ini adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia adalah salah satu sahabat Rasulullah yang mana dulu pernah menjadi gubernur di Mesir, ya. Mesir atau Syam. Kemudian menjadi khalifah pertama dinasti Bani Umayyah. Pertanyaan yang kedua, dalam materi ini tadi dijelaskan banyak sekali ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa dinasti Bani Umayyah. Pertanyaannya, ilmu apa sajakah yang berkembang atau tumbuh pada masa dinasti Bani Umayyah? Pak, Silakan Babi. ilmu agama, ilmu sejarah, ilmu bahasa, dan ilmu filsafat. Bagus sekali. Hobi anak kami. Jadi ilmu yang berkembang pada masa dinasti Bani Umayyah ini ada 4. Ilmu agama, ilmu sejarah, ilmu filsafat, dan ilmu bahasa. Paham semuanya? Apa? Ya. Maka dari itu anak sekalian, dengan perkembangan ilmu ini kita wajib sekali untuk mencarinya, belajar dengan sungguh-sungguh, ya. Sesuai dengan motivasi yang Bapak jelaskan pada awal tadi, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Artinya thalabul ilmi, menuntut ilmu itu faridatun, wajib setiap muslim dan muslimatin. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok, ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Paham semuanya? Baiklah, sekarang silakan pergi ke kelompoknya masing-masing. Baiklah anak sekalian, sekarang sudah membagi menjadi 3 kelompok. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan yaitu apa saja tugas setiap kelompok. Kelompok 1 tugasnya itu kalian berdiskusi tentang Daulah Umayyah, ya, tentang daulah mengenai perkembangan daulah Umayyah, bagaimana, siapa pendirinya, kemudian siapa saja pemerintah pada saat dinasti Daulah Umayyah. Paham semuanya? Boleh lihat videonya. Untuk kelompok kedua, kalian membahas tentang ilmu pengetahuan yang ada pada masa Bani Umayyah. Ilmu pengetahuan apa saja yang ada pada masa Bani Umayyah, silakan kami diskusikan dan jelaskan. Kemudian kelompok 3, kalian menjelaskan tentang kebudayaan yang ada pada dinasti Bani Umayyah. Jelaskan budaya apa saja yang ada pada masa dinasti Bani Umayyah. Silakan buka bukunya, kerjakan secara berkelompok dan berdiskusi. Paham semuanya? Baik, silakan kerjakan. Arsitektur Oke, baiklah dengarkan anak sekalian. Dalam berdiskusi ini kalian coba nanti simpulkan apa materi yang tadi Bapak tugaskan kepada kalian. Kalian analisis, kalian simpulkan. Nanti bahan itu akan kalian presentasikan di depan. Ya, paham semuanya? Iya, nanti baca. Saya tulis, saya tulis.
40 sampai 132 Hijriah. Ini kan Hijriah. Hijriah. Oke semuanya, sudah semua selesai diskusi kelompoknya? Alhamdulillah sudah. Maka berikutnya kita akan melakukan presentasi dari setiap kelompok. Kita mulai presentasi pertama dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju ke depan presentasikan hasil diskusinya. Saya berdiri selama 30 tahun. 40 sampai 30 Sudah? Ya, silakan duduk. Oke. Berikutnya kita lanjutkan ke kelompok 2. Silakan kelompok 2 presentasikan hasil diskusinya. Maju ke depan sini. Ya, semua teman-teman, tolong perhatikan apa yang disampaikan oleh teman kita yang di depan. Ya, silakan. Kedokteran di antara ahli kedokteran ternyata itu adalah ahli adalah cara ilmu Sudah? Oke, semuanya beri tepuk tangan kepada Dahlia. Oke, baiklah, berikutnya kelompok 3. Silakan kelompok 3 presentasikan diskusikan dulu. Saya nama saja yang ada pada masa dinasti Bani Umayyah. A. Arsitektur. Perkembangan di bidang arsitektur ini terlihat dari bangunan-bangunan artistik serta masjid-masjid yang memenuhi kota. Kota lama pun dibangun menjadi kota modern. Mereka memadukan gaya Persia dengan nuansa Islam yang kental di setiap sudut bangunannya. Pada masa Walid dibangun juga sebuah masjid agung yang terkenal dengan sebutan Masjid Emas yang diarsipkan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, serta dibangun sebuah kota baru yaitu kota Kairawan oleh Uqbah bin Nafi. B. Organisasi militer. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah ini, militer dikelompokkan menjadi 3 angkatan, yaitu Angkatan Darat Al-Jund, Angkatan Laut Al-Baniriyah, dan Angkatan Kepolisian. C. Perdagangan. Setelah Bani Umayyah berhasil menaklukkan berbagai wilayah, jalur perdagangan menjadi semakin lancar. D. Kerajinan. Ketika Khalifah Abdul Malik menjabat, mulailah dirintis pembuatan benda semacam bordiran. Sudah selesai? Oke, beri tepuk tangan kepada anak. Oke, anak-anak sekalian, setelah kita presentasi tentang materi tadi, Bapak ingin mengetahui dan mengukur sejauh mana pengetahuan kalian berkaitan dengan materi ini. Maka dari itu Bapak akan memberi kalian sebuah soal, bukan sebuah soal, itu beberapa soal yang berkaitan dengan materi ini.
Soal yang berkaitan dengan materi ini yaitu ada di fokus di tulis ini, silakan kalian perhatikan dan kerjakan soal yang ada di papan tulis ini. Paham semuanya? Oke, semuanya sudah selesai mengerjakan tugas soalnya? Baiklah, jika sudah selesai di akhir pertemuan nanti silakan kumpulkan buku-bukunya di atas meja Bapak. Baik ya, paham semuanya? Oke. Oke, anak sekalian, sebelum kita hari materi kita pada hari ini, kita akan merefleksi sebentar berkaitan dengan materi ini. Kita merefleksi itu materi yang kita jelaskan dari awal sampai akhir dengan melakukan tanya jawab. Baiklah, pada pemerintah Bani Umayyah ini siapakah pendiri pertama dinasti Bani Umayyah? Betul sekali. Jadi pendiri dinasti Bani Umayyah yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang kedua, apa saja ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa Bani Umayyah? Ilmu Agama, ilmu sejarah, bahasa dan ilmu filsafat. Bagus sekali. Berikutnya, siapakah ahli kedokteran pada masa Bani Umayyah? Abu Qasim Az-Zabrawi. Baik. Nah, itu adalah refleksi kita berkaitan dengan materi pada hari ini. Anak-anak sekalian, telah selesai materi kita. Untuk minggu depan, materi kita pelajari tentang menentukan makanan yang halal dan yang haram. Ya, paham semuanya? Ya, jadi materi kita minggu depan itu menentukan makanan yang halal dan juga yang haram. Baiklah anak sekalian, sebelum kita akhiri materi ini, marilah kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, dan bersama-sama kita baca doa surat Al-Asr secara sama-sama. Paham semuanya? Baiklah, mari kita berdoa bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Ya, marilah kita tutup materi ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa akhiran lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tugasnya dikumpulkan.